upaya mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Selain perjuangan fisik melalui perang, bangsa Indonesia juga melakukan perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan diplomasi adalah perjuangan melalui perundingan dengan pihak musuh. Berikut usaha diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. 1. Perjanjian Linggajati. 2. Perjanjian Renville. 3. Perjanjian Roem-Royen. Dan 4. Konferensi Meja Bundar. 1. Perjanjian Linggajati. Inggris mengajak Indonesia dan Belanda berunding untuk menyelesaikan perselisihan. Perundingan antara Indonesia dan Belanda pada 10 November 1946 disebut Perundingan Linggajati. Perwakilan Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda dipimpin oleh Schermerhorn. Ini adalah gedung tempat perundingan Linggajati di Kuningan, Jawa Barat. Hasil perundingan Linggajati yang ditandatangani pada 25 Maret 1947 adalah sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Republik Indonesia bersama Belanda bekerja sama membentuk negara Republik Indonesia Serikat. 3. Bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Ini adalah Sultan Syahrir ketika menjabat delegasi Belanda saat perjanjian Linggajati. 2. Perjanjian Renville. Agresi militer Belanda I mendapat protes dari masyarakat internasional. India dan Australia mengusulkan kepada Dewan Keamanan PBB agar sengketa Indonesia-Belanda dimasukkan dalam sidang PBB. Pada 1 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Pada 11 Agustus 1947, Indonesia yang diwakili oleh Sultan Syahrir dan Agus Salim hadir dalam sidang Dewan Keamanan PBB. PBB mengusulkan untuk dibentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat untuk menghentikan sengketa antara Indonesia dan Belanda. Indonesia diwakili oleh Australia, Belanda diwakili oleh Belgia, dan Amerika Serikat sebagai penengah. Perundingan antara Indonesia dan Belanda pada 8 Desember 1947 dilakukan di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Ini adalah kapal USS Renville. Wakil Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan wakil Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojoatmojo.
Perundingan ini disebut Perjanjian Renville. Ini adalah suasana Perjanjian Renville antara Indonesia, Belanda, Amerika, Belgia, dan Australia ke atas kapal USS Renville. Isi Perjanjian Renville adalah sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian Jawa Barat, dan Sumatera. 2. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat. 3. Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. 4. Tentara RI yang berada di daerah kekuasaan Belanda harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia karena wilayahnya menjadi semakin sempit. Tentara RI yang berada di daerah kekuasaan Belanda juga harus dipindahkan. Ini adalah wilayah kedaulatan Indonesia di Pulau Jawa yang berwarna merah setelah Perjanjian Renville. Area berwarna merah adalah milik Indonesia, sedangkan area berwarna kuning adalah milik Belanda. 3. Perjanjian Roem-Royen. Perjanjian Roem-Royen ditandatangani di Jakarta pada 7 Mei 1949. Pihak Indonesia dipimpin oleh Muhammad Roem dengan anggota Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX. Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Oleh karena itu, perjanjian ini disebut Perjanjian Roem-Royen. Isi Perjanjian Roem-Royen yaitu sebagai berikut. 1. Penghentian tembak-menembak antara Indonesia dan Belanda. 2. Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. 3. Pembebasan para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan Belanda. 4. Segera mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Perundingan Roem-Royen dilaksanakan di Hotel Des Indes, Jakarta. 4. Konferensi Meja Bundar atau KMB. KMB dilaksanakan pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda, sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Roem-Royen. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta. Delegasi negara federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Maarschaveen. United Nations Commission for Indonesia atau UNCI sebagai pengawas dan penengah diwakili oleh Chris Kelly. Suasana KMB di Den Haag, Belanda. Hasil KMB. 1. Dibentuknya RIS dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. 2. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 3. Irian Barat akan diserahkan kepada RIS setahun setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda. Demikian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.